بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Kehidupan dunia itu diibaratkan hanya satu saat, atau kalau kita gambarkan 1 jam saja, begitulah kira-kira. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, subuh Jumat, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini dapat kita memulai hari ini, memulai aktivitas pada hari ini dengan melaksanakan ibadah salat subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada hari ini kepada kita. Allah berikan kemudahan segala urusan kita. Kemudian Allah berikan hasil daripada pekerjaan kita pada hari ini sebagai hasil yang berkah insyaallah. Hadirin wal hadirat dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, barangkali kita tahu bersama pada subuh ini Ustaz Mursalin Basyah menyampaikan halaqah subuh secara rutin, yaitu materi tauhid. Namun pagi ini beliau berhalangan hadir di tempat ini. Oleh karena itu, untuk mengisi halaqah subuh ini, kami akan menyampaikan materi singkat saja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hendaknya memberikan manfaat kepada kita semua. Hadirin berbahagia, kalau kita melihat pernyataan Al-Quran tentang bagaimana menggambarkan kehidupan dunia, beberapa ayat di dalam Al-Quran menggambarkan bahwa dunia itu satu perjalanan yang sangat singkat sekali, sehingga ada ayat yang menerangkan bahwa kehidupan dunia itu diibaratkan hanya 1 saat, atau kalau kita gambarkan 1 jam saja, begitulah kira-kira. Sehingga nanti di akhirat itu ada dialog, ketika barangkali semua kita ditanya oleh malaikat. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa dialog ini terjadi begitu manusia meninggal dunia. Ketika manusia meninggal dunia, malaikat bertanya kepada manusia, kam labithtum fil ardi adada sinin,
kamu berapa lama hidup di dunia? Kata malaikat, kam labithtum fil ardi adada sinin. Kemudian manusia itu menjawab, labithna yawman aw ba'da yawmin. Kami hidup sehari saja. Kata manusia, labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Kemudian ada di antara manusia, tentunya manusia-manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu minta kembali, fas'alil 'adin. Kemudian dalam ayat yang lain yang berbahagia digambarkan ketika manusia itu dikumpulkan, wa yauma yahsyuruhum, ketika dikumpulkan, maka pada waktu itu manusia menganggap bahwa dunia itu ka'allam yalbathu illa sa'atan min nahar, seolah-olah mereka itu melalui kehidupan dunia satu, kalau kita terjemahkan illa sa'atan min nahar, itu kalau satu hari 24 jam cuma 1 jam, illa sa'atan min nahar. Itu semua pengakuan manusia seperti itu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu ayat yang berbahagia yang sangat menarik sekali, yang menggambarkan kehidupan dunia yang dilalui oleh seorang hamba 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun dan seterusnya. Tapi Allah gambarkan dalam satu ayat yang singkat, dan apabila kita renungkan ayat tersebut dan berbahagia, bisa menyadarkan kita tentang atau memberikan pemahaman kepada kita tentang hakikat daripada kehidupan dunia itu. Disebutkan di dalam surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian semua, kamu semua, kata Allah, akan datang kepada kami, datang menjumpai kami, bertemu dengan kami. Walaqad ji'tumuna, bertemu dengan kami maksudnya menghadapi kematian, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Furada itu artinya secara sendiri-sendiri. Setiap manusia akan ketemu dengan Allah, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah sendiri-sendiri, tidak membawa anak istri, tidak ditemani oleh teman kerabat, oleh sahabat. Tidak demikian. Setiap manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala furada kama khalaqnakum awwala marrah. Itu persis, kata Allah, seperti ketika kalian lahir ke dunia. Ketika kita lahir ke dunia, kita juga datang sendirian, begitulah kira-kira. Kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum, maka seiring perjalanan, seiring tumbuh dewasa dan sebagainya, wa taraktum, kata Allah, ma khawwalnakum, maka kalian nanti seiring berjalannya kehidupan di dunia ini akan meninggalkan sedikit demi sedikit pencapaian-pencapaian yang kami persinggahkan kepada kalian. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Ketika perjalanan hidup itu terus berjalan semenjak usia anak-anak, menginjak usia remaja, dewasa, menikah, kemudian berkarir,
kemudian terus kehidupan itu terus berjalan. Tentunya setiap manusia yang berbahagia mencapai masa-masa masa-masa puncak. Masa-masa puncak sebagai seorang pemuda atau seseorang pernah belajar di luar negeri misalnya, pernah punya teman hebat, pernah punya karir cemerlang, pernah punya jabatan, pernah dan sebagainya dan seterusnya. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taraktum ma khawwalnakum. Jadi yang berbahagia, setahun yang lalu, kecemerlangan tahun yang lalu itu sudah kita tinggalkan. Ada orang 10 tahun yang lalu sebagai orang hebat, tetapi itu sudah ditinggalkan, sudah kita tinggalkan, sudah kamu tinggalkan, kata Allah. Sebagai orang hebat itu dulu, sekarang tidak lagi. Karena kehidupan itu dia tidak pernah mundur, dan kehidupan dunia itu tidak pernah stuck ya, dia terus berjalan, detik per detik itu terus berjalan. Kemudian yang di belakang itu semua pencapaian, kata Allah, khawwalnakum, yang pernah kami persinggahkan kepada kamu dulu, itu semua ditinggalkan. Artinya tidak mungkin untuk berbahagia seorang manusia itu selalu berada pada posisi tertentu, tidak pernah berjalan ke depan. Dulu kita mungkin, kalau kita melihat memori-memori dulu, setiap orang, kita melihat bagaimana tampan gagahnya kita ketika muda misalnya. Bisa kita lihat foto-foto di dinding rumah kita. Tetapi itu dulu. Kita pernah melihat ketika kita di wisuda misalnya, atau kita melihat di dinding rumah kita ketika satu momen kita berjabat tangan dengan seorang yang penting di negeri ini misalnya, atau dengan seorang yang hebat, atau pernah menduduki jabatan tertentu. Itu semua merupakan persinggahan Allah, persinggahan di dalam siklus kehidupan. Wa taraktum ma khawwalnakum, semua itu kalian tinggalkan, pasti kalian tinggalkan, kata Allah, suka atau tidak suka. Wara'a zuhurikum, arti wara'a zuhurikum artinya di belakang punggung kalian. Maksudnya apa? Itu masa lalu begitu. Kita terus berjalan ke depan. Memori-memori ataupun pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan kita, semua kita tinggalkan di belakang kita. Itu kalau kita ilustrasikan memori-memori kehidupan yang pernah kita capai, itu bisa kita lihat dari belakang. Artinya tidak kita miliki saat ini, tidak kita miliki saat ini. Semua yang pernah kita miliki itu dalam memori, dalam catatan-catatan sejarah, dalam bingkai-bingkai foto di rumah kita. Itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, akan atau pasti kalian tinggalkan. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan itu terus berjalan, semua pencapaian akan ditinggalkan. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Kemudian hadirin berbahagia, dilanjutkan ayat tersebut, wa ma nara ma'akum, kata Allah. Para mufassir menyebutkan dialog ataupun ayat ini itu terjadi ketika seseorang begitu meninggal dunia. Ada dialog seperti ini. Begitu meninggalkan dunia ini, maka malaikat mengatakan kepada manusia bahwa kamu berjumpa dengan Tuhanmu sendiri hari ini. Ketika seorang sakratul maut misalnya, itu tidak ada yang bisa menolong untuk berbahagia.
Ketika seseorang sedang menghadapi sakaratul maut, dia akan menghadapi sendiri. Maka di situ sebagian ulama mengatakan disitulah hadir atau terjadi semacam dialog dengan manusia, bahwa hari ini engkau menjumpai Tuhanmu sendiri, tidak ada orang lain. Kalau dulu punya pengawal, itu pengawal tidak ikut. Dulu punya istri, tidak ikut. Punya suami, tidak ikut. Anak-anak juga tidak ikut. Berjuang sendiri menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma nara ma'akum, kata Allah, wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Barangkali dulu, zaman dulu, ketika kita punya segala-galanya, kita punya power, punya kekuasaan, punya jabatan, punya pengawal, punya uang, kata Allah, wa ma nara ma'akum. Semua itu ketika seseorang menghadapi kematian itu tidak berguna. Pada saat itu tidak berguna. Artinya keluarga tidak ikut, pasangan tidak ikut, pengawal dulu pernah mengawal tidak ikut. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Padahal dulu kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang pernah atau semua pencapaian yang pernah kita dapatkan itu seolah-olah bisa menolong kita. Kama za'amtum annahum fiikum syuraka. Kamu seolah-olah pernah menganggap bahwa itu semua bisa menolongmu di dalam kehidupan ini. Ternyata tidak ada bahagia. Karena semua pencapaian itu dulu tidak berguna saat ini. Ini Allah katakan ayat ini dalam konteks bahwa pencapaian seorang manusia itu akan ditinggalkan begitu. Ini bukan bermaksud nanti ada hadis Nabi SAW bahwa memang amal saleh lah yang berfungsi ketika itu. Amal saleh, memberikan sedekah jariah setelah kematian, kemudian anak-anak yang saleh dan ilmu yang bermanfaat itu memang berfungsi setelah kematian seseorang. Tetapi konteks ayat ini yang berbahagia yang mau dikatakan adalah ketika seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka pencapaian yang pernah ia capai tidak menolongnya ketika menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ujung ayat itu disebutkan, laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazumun. Maka sungguh semua yang pernah kamu anggap menjadi penolong itu tadi, laqad taqatta'a, maka terputus dia, tidak ada lagi hubungannya. Ketika menghadapi atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusan lagi dengan jabatan dulu, tidak ada urusan lagi. Tidak ada urusan dengan pengawal yang pernah mengawal kita pagi siang malam, tidak ada hubungan lagi. Maka kata Allah, laqad taqatta'a bainakum, antara kamu dan yang kamu pernah capai dulu tidak ada hubungan lagi. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Maka sungguh menyesatkan apabila kita menganggap bahwa pencapaian apapun karir terbaik kita di dunia ini itu akan berfungsi selamanya. Tidak seperti itu, ada berbahagia. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Maka sungguh menyesatkan apabila kita menganggap bahwa kehidupan dunia itu pada akhirnya ketika berjumpa dengan Allah itu semuanya seperti waktu-waktu normal itu. Tidak seperti itu. Sehingga oleh para ulama yang berbahagia, ayat ini disebutkan sebagai pelajaran penting tentang bagaimana kita memaknai hakikat daripada kehidupan dunia yang oleh semua manusia ketika berjumpa dengan Allah, mereka hanya menyebutkan bahwa
ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Bahwa kehidupan itu ya, seperti hadir 1 jam saja di dunia ini. Sehingga kita sering mendengar tidak terasa sudah 40 misalnya, tidak terasa sudah 50, tidak terasa sudah punya anak, tidak terasa sudah punya cucu, tidak terasa. Itulah hakikat kehidupan dunia. Memang singkat sekali. Sehingga digambarkan 1 jam saja di dunia ini, atau ada yang menyebutkan seperti kalamhil basar. Ada yang menyebutkan bahwa kehidupan dunia itu kalamhil basar aw huwa aqrab. Kalamhil basar itu apa artinya? Kalamhil basar itu seperti satu kali kedipan mata. Satu kali kedipan mata aw huwa aqrab, atau lebih singkat dari sekali kedipan mata itu. Jadi mudah-mudahan dalam berbagai ayat yang singkat ini memberikan manfaat, pencerahan kepada kita semua pada sore yang mulia ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح العقبى.